Seperti biasa, gue akan mulai video ini dengan disclaimer karena akan banyak spoiler dari beberapa media. Mulai dari Rurouni Kenshin, Yakuza franchise, GTA 4, dan Assassin's Creed franchise. Di seluruh media yang gue nikmatin, ada beberapa trope atau kelompok sifat suatu karakter yang gue suka gitu. Misal di anime, game, film, dan TV series dengan genre apapun, kalau ada karakter yang misalnya dulunya jahat lah, berandalan lah, kurang ajar lah, terus selama cerita berjalan dia mulai jadi baik, gue bisa kagum sama si karakter itu. Sebagian besar karakter-karakter yang gue suka di media manapun, terutama di media game, gue menyukai karakter yang masuk ke kategori yang punya redemption arc, atau yang punya keinginan mengubah takdir dan sifatnya. Seperti di video sebelumnya, gue sangat suka sama karakternya Kenshin Himura. Dari series Rurouni Kenshin aja kita jadi tahu kalau dia dulunya diajarin, dibentuk, dan dipaksa untuk jadi pembunuh kejam. Makanya dia punya julukan Hitokiri Batosai, atau pembantai berpedang. Tapi selama cerita berjalan, dia nunjukin kalau dia berusaha lari dari masa lalunya yang kelam. Dia sadar akan dosa-dosanya setelah ngebunuh banyak orang, dan tujuan dia hanya berkelana sama nyari perdamaian aja. Makanya dia sekarang lebih milih dipanggil Rurouni atau pengembara, dan pedangnya pakai Sakabato instead of katana. Nah kalau di game, gue banyak banget karakter-karakter yang gue suka dan punya jalan cerita buat redemption masing-masing mereka. Pertama tentunya Kazuma Kiryu dari franchise Yakuza. Dari muda udah ikut Yakuza gara-gara bapak angkatnya, Shitaro Kazama. Dan setelah banyaknya tragedi dari di frame ngebunuh orang di tanah sengketa lah, dituduh ngebunuh kepala keluarga Yakuzanya sendiri lah, harus ngelihat banyak orang-orang terdekatnya terancam dan bahkan sampai mati. Akhirnya dia memilih untuk meninggalkan kehidupan itu. Mirip sama Kenshin, mau gimana pun Kiryu mencoba meninggalkan dosa lamanya, masa lalunya tetap menghantui dia. Yakuza tetap nyoba nyari masalah sama dia, karena statusnya sebagai legenda, dia selalu dicoba ditarik ke masalah-masalah di klan yang udah lama dia tinggalin. Tapi usaha dia untuk mencoba mencari hidup baru itu gak berhenti. Dia punya panti asuhan sendiri untuk membesarin anak-anak yatim piatu sampai dapat pendidikan yang proper, biar gak ikut jejaknya yang sudah terlanjur kecebur di organized crime. Makanya ending Yakuza 6, dia milih buat sembunyi, bahkan jauh dari anak angkatnya yakni Haruka. Buat, 1, nyelamatin Haruka dan panti asuhannya dari bahaya biar anak-anak itu beneran jadi warga sipil yang baik-baik biasa. Sama, 2, biar dia bisa benar-benar kabur dari kehidupan lamanya. Beda sama Kenshin, Kiryu masih harus berjuang buat benar-benar lepas dari urusan peryakuzaan. Bisa dilihat dari gimana dia nyoba jauh-jauh dari urusan klannya, tapi tetap aja dicari sama mereka dan lain tak bukan sama Daigo Dojima. Selain itu, ada juga Ichiban Kasuga, protagonis yang kita ikutin dari Yakuza 7 atau Like a Dragon. Bayangin aja, doi cuman kroco di klannya, bukan siapa-siapa, tahu-tahu disuruh ngaku salah gara-gara kapten yang ngebunuh orang, terus dibuang ke daerah miskin di Yokohama, dan harus bangun reputasi sama nyari cara buat bisa ketemu patriark, demi mencegah si anak patriarknya mengacaukan kehidupan warga sipil. Kita bisa lihat gimana Ichiban jadi helpless dan ngerasa dia gak bisa tanpa patriarknya. Tapi ternyata orang-orang di sekitarnya benar-benar membantu dia sampai di titik di mana Ichiban akhirnya paham arti persahabatan seperti apa dan sama-sama bangkit dari titik terendah buat kembali ke puncak. Because when you hit rock bottom, the only way is to go up. Dari kedua karakter itu aja, gue udah belajar bahwa fresh new start itu ada gitu. Meskipun sepahit apapun kejadian yang bikin kita harus balik ke titik nol, dari titik nol itu pula kita jadi berefleksi dan siapa tahu dapat arah hidup baru. Dan meskipun di arah hidup baru itu kayak bakal full harapan dan ketenangan, tapi tentu aja akan hadir masalah-masalah baru atau bahkan dosa-dosa masa lalu kita yang mencoba meneror kita. Tinggal tergantung kita aja mau menyikapinya gimana. Tapi buat Kiryu dan Ichiban, cara mereka adalah hadapi semua dan jangan sampai kalah terbelenggu masa lalu sama keterpurukan kita. Terus kalau di game-game lain, misal di GTA, gue paling suka sama Niko Bellic. Ya emang dibilangnya Bellic sih, tapi bacaan asli Slaviknya tuh Bellic. Dari GTA 4. Tentu dengan alasan yang sama, dia punya redeeming quality. Kalau lu ikutin story-nya, lu bisa perhatiin bahwa Niko ngaku kalau di kehidupan lamanya di Yugoslavia, yang jadi Serbia sekarang, dia udah bikin banyak manusia gak berdosa mati di tangannya dan teman-temannya, yang berapa diantaranya Florian Kravic dan Darko Brevic. Dia akhirnya nyusul sepupunya, Roman, ke Liberty City dengan harapan bahwa dia bisa punya hidup baru di situ. But still, dia dan Roman dihantui masalahnya dan muncul masalah baru dengan orang-orang lain di kota itu. Mereka harus banyak berurusan dengan mafia-mafia dari Rusia, Irlandia, sampai Italia yang beroperasi di Liberty City. Sampai di poin dimana dia ngerasa muak dengan upaya dirinya buat mulai hidup damai dirusak terus sama orang lain, dia akhirnya milih buat ngelawan siapapun yang berani sama dia dan keluarganya.
Dan gua ngerasa ceritanya Nico ini masih belum bisa diimbangi sama cerita-cerita protagonis lain di franchise GTA. Gue ngeliat CJ itu masalahnya muter-muter di lingkungan dia yang banyak dominasi gangster lokal, tapi mungkin gue bisa aja keliru karena gue terakhir main GTA San Andreas juga pas SMP. Even di GTA 5, Michael, Franklin, dan Trevor gak punya redeeming qualities bagus Nico sih. Ya mereka hidup yang lebih baik gitu, tapi Michael harus balik lagi jadi perampok, Franklin mau gak mau juga ikut, dan Trevor ya masih jadi Trevor gitu. Jadi cerita kebangkitan Nico gue rasa bagus banget. Dia berusaha jadi orang baik-baik dengan pekerjaan yang sewajarnya, tapi mau gak mau kemana orang-orang juga jahat, dia harus hadapin dengan lebih berani, biar mereka nyadar kalau cara mereka semua salah. Kita geser lagi ke franchise lain, yaitu Assassin's Creed. Gua ngerasa ada dua karakter yang punya redeeming quality yang bagus. Ada Ezio Auditore dan Edward Kenway. Bagi gua redemption Ezio itu baru kerasa di akhir-akhir Assassin's Creed 2 yang akhirnya benar-benar bisa kita lihat secara jelas di ending Assassin's Creed Revelations. Sejak banyak anggota keluarganya dibunuh, dari bapak, abang, sampai adiknya digantung, motivasinya Ezio adalah balas dendam. Siapapun dia akan coba cari, dia akan coba bunuh dengan kejam, sampai akhirnya dia mulai berkenalan lebih jauh dan dalam sama filosofi yang dianut Assassin Brotherhood. Dia akhirnya belajar bahwa apa yang dia alami adalah kejadian kecil dari skenario besar Templar yang menjadi korup dan haus kuasa, memaksakan kehendak, membiarkan ketidakadilan, dan bikin orang-orang jauh lebih sengsara dari keadaan Ezio sekarang. Dia akhirnya paham bahwa balas dendam gak akan memutus mata rantai masalah yang ada di masyarakat. Makanya Ezio memastiin Savonarola gak mati tersiksa dari dibakar massa, dia sempat gak jadi bunuh Rodrigo Borgia, dia ngebiarin Cesare Borgia jatuh tanpa harus bunuh dia secara kejam, sama dia membiarkan Ahmed yang haus kuasa mati di tangan Selim di Ottoman dan gak bersikeras buat bunuh Selim setelah tahu dia gak ada bedanya sama Templar lain. Puncaknya, ketika Ezio nemu perpustakaannya Altair, di mana Altair terakhir hidup menyendiri di situ. Dia merasa udah cukup dengan segala masalah yang dia hadapi dikala dia jadi assassin. Dia lepas semua senjata dan armornya, naruh Apple of Eden di tempat tersembunyi, dan dia nggak balik lagi. Itu menurut gua dimana karakter bener-bener didewasakan, yang akhirnya paham bahwa ternyata manusia masih berpandangan sempit, banyak motivasi yang salah, dan tidak semuanya bisa dihentikan dengan cara yang kejam. Dia tahu kapan berhenti dan mana yang jadi urusan dia dan mana yang udah di luar kuasa dia. Jadi gak heran kalau Ezio dibilang salah satu karakter video game terbaik sepanjang masa. Kalau yang kedua, yaitu Edward, perjalanannya lebih ke gimana manusia pada umumnya didewasakan oleh keadaan sih. Tapi dengan premis dia sebagai bajak laut merompak buat nguasain daerah-daerah di Amerika Latin, buat dapat sumber daya banyak dan yang pasti, cuan. Tapi dari pilihannya buat merompak itulah dia mau gak mau harus ngorbanin banyak hal. Edward ngerasa dia kurang bisa memenuhi kebutuhan istrinya dan belum bisa ngasih kehidupan yang layak. Latar belakangnya sebagai peternak juga gak ngangkat. Bahkan mertua istrinya saat itu gak setuju Edward nikahin anak mereka, Caroline Scott. Sampai akhirnya Edward mutusin buat beneran jadi bajak laut dan janji gak bakal balik ke Inggris sampai kaya. Akhirnya Edward diceraikan, ya walaupun juga ada pengaruh dari mertuanya sih. Terus pas nyampe jadi bajak laut beneran, apesnya tetap aja lanjut. Nggak kaya-kaya, tapi apes bener. Yang terdapat entah di mana, yang ketemu teman lama terus satu-satu harus terbunuh di tangan Templar, nyoba balas dendam nggak bisa-bisa. Bahkan pas dia udah dapet apa yang dia mau, dia akhirnya nggak ngerasa terpenuhi. Karena teman-teman lama dia udah nggak ada sama dia dan hartanya jadi kerasa hampa. Akhirnya dia menerima untuk masuk ke kelompok Assassin Brotherhood, yang pada awalnya dia tolak karena merasa dia bakal dihalangi untuk dapetin kekayaan yang dia mau. Berkat Adewale, kepala kru kapalnya dia sadar bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah untuk orang-orang tidak menjadi haus kekuasaan dan kekayaan. Hence, dia menyimpan Apple of Eden dari orang-orang yang haus akan kuasa tersebut. Sebuah perjalanan yang kalau gue bilang memanusiakan lah. Karena jadi bukti kalau mau sekaya apapun lu, kalau orang-orang terdekat lu meninggal karena nafsu akan harta lu itu ya, kekayaan itu nggak bakal jadi apa-apa. Bagi gua, karakter development Edward sangat bagus dan gua bisa bilang kalau dia salah satu karakter terbaik yang pernah ada di universe Assassin's Creed. Di samping Ezio, Haytham, sama Altair. Meskipun kemudian Edward di akhir masa hidupnya harus tewas secara tragis, tapi perjalanan dia menuju kebaikan benar-benar patut diapresiasi buat gua. Jadi itu sih menurut gue kenapa gue suka banget sama trope atau jenis karakter yang punya usaha menghapus dosa lama mereka. Mau itu dulu dia seorang pembantai, preman, berandalan rakus, orang sengak, sampai penjahat perang. Selama mereka masih punya sifat kemanusiaan dan berusaha buat buka lembaran baru, gue bakal respect banget sama cerita mereka.
Dan mungkin masih banyak lagi karakter-karakter di luar sana yang masih belum gue explore tapi punya trope yang kurang lebih sama. Mungkin lo bisa sharing juga di kolom komentar terkait karakter-karakter yang punya karakteristik yang sama juga dengan beberapa yang gue jelasin di video ini. Segitu aja dari gue. Subscribe semisal lo mau konten-konten kayak gini lagi. This has been Zimmer. See you when I see you.